Filosofi dari customer relationship itu yaitu tadi. Jadi mulai dari get, berusaha keep, tetap ada repeat order bersama kita dan grow. Bahkan bisa menjadi Oke, Classy People, sebelum kita lanjut ke sesi 2, saya mau ingetin dulu ini untuk Anda, if you like this video, jangan lupa ya untuk di-like, di-komen, di-share, lalu di-subscribe, supaya kita makin semangat ya bikin konten yang edukatif, Classy People. Oke, untuk Anda, kita masih bahas di sesi kedua ini, yaitu Customer Relationship dan juga Revenue Stream. Nah, Pak, we're going next. Oke. Sebelum kita masuk ke how, bagaimana, tapi tadi ada yang nyangkut di sesi 1. Apa itu, Yuri? Mengenai harga, price, Pak. Oh iya, iya. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin nih jenis-jenis, atau mungkin yang tadi saya bilangnya kategori ya Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak cara menentukan harga dalam revenue stream? Oke ya, jadi memang menentukan harga menjadi sangat penting. Karena pada akhirnya kalau kita lihat keseluruhan bisnis model Kanvas ya, nanti di bagian bawah akan kelihatan ada cost structure, ada revenue stream. Tentu saja agar bisa sustain ya, maka revenue stream harus lebih tinggi daripada cost structure maksudnya. Nah, jadi Classy People, nah penentuan harga ini ada berbagai pendekatan. Ya. Jadi pertama sekali ada yang kita sebut dengan fixed price, juga ada yang dynamical pricing. Ya. Jadi artinya yang fix itu misalkan ya, kita tadi sudah sempat saya kasih contoh ya, misalkan berdasarkan barang tersebut harganya berapa, udah kayak gitu ya. Lalu kemudian ada juga berdasarkan fitur-fitur yang ditawarkan. Tadi misalkan kita membeli laptop misalkan ya, ketika fitur yang berbeda maka harganya juga akan bertambah, misalkan seperti itu gitu ya. Ada juga yang berdasarkan ini volume, semakin banyak volumenya maka akan bisa lebih murah harga persatuan. Nah, berbagai macam cara lah untuk yang fix ini. Sementara untuk yang dinamis ini dia sangat tergantung daripada kondisi dan waktu gitu ya. Tadi saya kasih contoh waktu itu tadi itu adalah mengenai pembayaran listrik misalkan pada saat beban puncak dan pada saat dalam kondisi yang tidak beban puncak akan berbeda gitu. Ada juga yang berdasarkan customer segment. Itu kita bisa lihat contohnya di penerbangan ya, beda tempat duduk, beda pelayanan bisa beda harga, kan terbang dari kota A ke kota B gitu. Misalkan seperti itu. Itu salah satunya gitu ya. Ada juga yang berdasarkan waktu gitu. Artinya maksudnya waktu ini adalah kondisi supply dan demand gitu ya. Kita bisa cek kadang-kadang kita katakanlah ingin menginap di sebuah hotel, harganya bisa berbeda-beda itu. Ya, kita pesannya kapan dan akan berbeda pula harganya gitu. Nah, itu adalah waktu yang berbeda itu. Yang dinamis ya, penentuan harga yang sangat dinamis gitu. Ada juga yang berdasarkan tawar-menawar gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi namun di balik itu semua ya, ada satu hal yang akhirnya menjadi dasar kita untuk memutuskan setelah mempertimbangkan berbagai hal tadi gitu ya. Tentu saja cost structure menjadi hal yang utama ya. Tentu kita berusaha agar harga kita jangan sampai di bawah harga pokok dong. Ya kan kira-kira seperti itu yang jelas. Lalu kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita gitu. Jadi maksudnya produk kita ini gitu. Nah, ada perusahaan-perusahaan tertentu dia berani menentukan bahwa posisinya dia premium gitu ya. Misalkan kita lihat ada penerbangan yang berbeda kan harga tiketnya ya. Tapi dia memang sudah bisa membangun image ya bahwa value yang dia berikan itu lebih dari penerbangan yang lain. Bahkan di radio juga seperti itu. Saya kira Classy People termasuk yang memilih positioning dia di premium gitu ya. Saya melihat seperti itu gitu. Classy People seperti itu contohnya gitu ya. Itu adalah strategi-strategi sebenarnya penentuan harga gitu ya. Dan pada akhirnya memang adalah kemampuan dari si customer itu sendiri untuk membayar. Artinya
layaknya menurut dia dengan segala value yang diberikan itu berapa sih harga yang paling pas gitu. Nah, untuk mengetahui itu semua, tentu saja kedekatan kita dengan customer menjadi penting. Bagaimana kita mengenal customer kita bisa melalui katakanlah survei, katakanlah mengenai membuat kotak saran dan sebagainya. Itu adalah cara-cara kita bisa memahami si customer kita sehingga kita bisa menentukan harga yang tepat. Dan satu lagi saya lupa, kompetitor perlu dipertimbangkan. Kompetitor ngasih harga berapa gitu. Itu menjadi pertimbangan kita juga. Nah, dan itu sebenarnya dibangun dalam aktivitas di customer relationship. Oke. Nah, ngomong-ngomong customer relationship ya Pak ya. Ya. Di sesi pertama tadi saya udah pokoknya udah tercatat di otak saya itu yaitu ada get, keep, and grow. Sip, Nah, benar sekali. pertanyaannya, gimana sih Pak cara meningkatkan kualitas hubungan kita dengan customer? Baik. Mungkin dari pengalaman Pak Is deh, boleh. Kan Oke. udah melalang buana nih kemana-mana. Oke. Alhamdulillah ya Yuri dapat poinnya ya. Jadi Iya. memang filosofi dari customer relationship itu yaitu tadi. Jadi mulai dari get, berusaha keep, tetap ada repeat order bersama kita dan grow. Bahkan bisa menjadi istilahnya referral atau mungkin kayak marketer kita lah ya gitu. Iya. Membantu kita untuk terjadi order dari customer lain ya. Kira-kira seperti itu. Intinya sebenarnya adalah sama dengan membina hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan dengan pasangan gitu ya. Jadi penuhi kemauannya, derajat hubungan itu akan meningkat ketika masing-masing pihak kan merasa terpuaskan kan kira-kira seperti itu ya. Jadi mulai dari sekedar hubungan yang transaksional, kemudian mungkin meningkat merasa dilibatkan, bahkan sampai mengalami sampai experience seperti contoh yang YouTube tadi itu ikut bersama-sama mengisi konten dari sebuah platform seperti itu. Oke. Itu saya yakin tidak mungkin terjadi kalau tidak ada upaya mengenali si customer. Nah, jadi kembali lagi jadi satu hal ya saya sampaikan. Customer relationship ini mempengaruhi seluruh blok yang lain. Ya, tadi kan kita pada saat menyinggung revenue stream, harga dipengaruhi loh. Ya. Dari hasil pendekatan kita dengan customer. Ya kan kira-kira seperti itu. Bukan hanya revenue stream, yang lain juga kayak gitu. Jadi semakin kita kenal si customer kita, maka kita akan semakin bisa berinovasi, menyiapkan value proposition yang tepat. Saya kasih contoh ya. Misalkan kita menjual barang selama ini offline, katakanlah di warung gitu ya, atau di toko gitu ya. Tapi setelah kita lebih kenal si customer kita, ya, ternyata dia bukanlah orang yang termasuk suka bertemu orang langsung dan bertransaksi. Walaupun ada juga orang yang suka seperti itu, dia suka tawar-menawar. Jadi tawar-menawar itu asik banget buat dia gitu. Yeah. Jadi tawar-menawar melalui pertemuan langsung. Nah, kembali ke yang tadi, ternyata ada customer yang dia sukanya itu dia dari rumahnya saja, dia lihat aplikasinya, dia bisa pesan, barangnya datang. Kan ada yang kayak gitu kan? Yeah. Artinya dengan kata lain, ketika kita tahu seperti itu, berarti kita harus menyiapkan value proposition kita ya, dari menyiapkan barangnya sampai mengantarkannya itu berbeda. Kalau selama ini kita merencanakan menyiapkan warung gitu ya, misalkan atau toko gitu. Sekarang kita harus mencari partner ya untuk mengirimkan barang tersebut. Itu contohnya seperti itu. Kemudian nanti kita belum membahas cost structure ya, cuman saya singgung sedikit ya. Pada saat nanti di cost structure pun ya, kalau sebelumnya kita memberi diskon sekian persen kalau misalkan offline, akan berbeda dengan online. Karena mungkin harga atau biaya yang kita butuhkan untuk nyewa tempat sudah berkurang misalkan. Jadi akan mempengaruhi blok-blok yang lain. Termasuk key activity-nya juga otomatis dong. Yeah. Dari activity berjualan di warung dan toko, berbeda dengan sekarang mengirim barang, contohnya. Resource-nya pun jadi berbeda kan. Ya. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas hubungan tadi gitu ya. Karena memang kualitas hubungan tadi akan berbanding lurus dengan grow tadi. Kalau kita berharapnya tidak hanya sekedar get, tapi juga keep dan bahkan grow, ya perbaiki kualitas hubungannya. Iya,
betul. Ya, kira-kira nah, bagaimana meningkatkan kualitas hubungan? Kenali kebutuhannya. Kalau kita kembali ke value proposition di pertama, kenali apa yang bisa kita tolong untuk dia. Kemudian ingat pain reliever-nya apa? Ya, katakan dia punya luka, apa cara mengobatinya? Dan create gain apa yang bisa dia dapatkan? Keuntungan apa yang dia dapatkan dengan bertransaksi dengan kita atau dengan mendapatkan value dari kita? Kira-kira seperti itu. Oke, saya jadi flashback ke episode 8, Pais pernah bilang ya, obati lukanya, gitu ya, apa yang dia butuhkan. Nah, ini bisa jadi evaluasi juga nih untuk classy people yang mungkin ya selama ini mungkin hubungannya sama customer-nya nggak ada engagement-nya gitu ya Pak ya. Nah, di sini saatnya, oke? Nah, tadi Pais juga singgung aktivitas dalam bisnis ya Pak ya. Nah, aktivitas yang seperti apa Pak yang dapat diterapkan di dalam perusahaan untuk membantu agar konsumen ini merasa puas gitu Pak? Oke, ya jadi agar puas. Nah, secara umum tadi saya sudah sampaikan ya bahwa siapkanlah value proposition yang sesuai. Artinya siapkanlah hadiah yang benar-benar yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan itu apa? Yang bisa menolongnya, kemudian bisa mengobati lukanya, dan bisa memberi keuntungan kepadanya. Simpelnya itu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu dia simpelnya classy people ya. Oke, kita nanti akan lanjut lagi Pak di sesi ketiga. Oke. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui DM dan WA, dan juga ada yang komen di YouTube channel kita, tapi nanti kita keep dulu. So untuk Anda, keep in tune on Management Practice with Iskandar Z Lubis, just make it simple. Harapan kita agar bisnis kita ini sustain atau berkesinambungan, tentu saja tidak hanya sekedar sekali beli atau sekali transaksi atau get, tapi dilanjutkan dengan